Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Satu kebahagiaan bagi saya khususnya pada hari ini bisa hadir di Pondok Pesantren Al-Futuhiyah di masjid yang mulia ini bersama Imam Pusat Front Persaudaraan Islam, yaitu akhina Al-Fadil Ad-Da'i ilallah wal Mujahid fi sabilih Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Jailani hafidhahullah ta'ala wa ra'ah famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi satu kebahagiaan bukan hanya kumpul dengan beliau, jadi kumpul juga dengan para pengurus, para aktivis, para kiai, para santri dari DPD FPI Banten yang dipimpin oleh Kiai Fakhru, Habib Hasan, dan yang lainnya, tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau. Nah, taklim rutin ini ditujukan untuk kita secara bersama-sama membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak di kalangan masyarakat mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi perilakunya tidak menunjukkan ke Ahlus Sunnahan. Sekarang ini banyak juga di kalangan jamaah kita di bawah di masyarakat mengaku Ahlus Sunnah, tapi mereka tidak paham apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena itu bagi aktivis FPI khususnya, baik dari mulai kiai dan para santrinya, yang mana organisasi ini telah menyatakan diri sebagai organisasi aswaja, tentunya kita bukan hanya sekedar harus tahu aswaja itu apa, tapi juga kita harus mampu menjelaskan kepada umat apa itu aswaja. Nah, bicara tentang aswaja ini, di taklim rutin ini akan dibahas ada 5 bab pelajaran. Yang pertama tentang hakikat aswaja. Yang kedua tentang karakter aswaja. Jadi yang pertama hakikat aswaja, baru kita belajar karakter aswaja. Setelah itu kita akan berkenalan dengan 16 kaidah takfir. Jadi apa saja kaidah yang digunakan oleh ulama-ulama aswaja di dalam persoalan takfir, mengkafirkan satu kelompok. Jadi aswaja ini sangat hati-hati, nggak sembarangan mengkafirkan orang lain, sangat hati-hati. Nah, karena itu sekali lagi kita akan pelajari hakikat aswaja, kemudian karakter aswaja, kemudian kaidah takfir yang dianut oleh aswaja, baru kita masuk ke sifat 50. Nah, secara rinci, dan baru pada akhirnya kita masuk ke tafsir sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi karena itu saya lihat sebagian sudah pegang karakter aswaja, kita nggak lompat ke sana dulu. Nah, kelihatannya panitia salah cetak ini hari ya. Nah, yang pertama itu hakikat aswaja dulu. Jadi ada tahapannya. Kalau kita langsung lompat ke yang lain, nanti khawatirnya ada istilah-istilah yang dibahas pada bab sebelumnya, tahu-tahu di bab berikutnya kita masuk kita nggak paham. Nah, begitu saya pengen step by step, khutwah, selangkah demi selangkah, insya Allah. Baik. Kita mulai saja untuk tidak membuang-buang waktu. Hakikat aswaja yang akan kita bahas nanti, saudara, pertama
yang harus kita ketahui adalah manhum ahlus sunnati wal jamaah. Siapa itu mereka ahlus sunnah wal jamaah? Sehingga kita akan pelajari pertama kali tentang definisi aswaja. Setelah itu apa saja sih madhab aswaja? Selanjutnya kita berkenalan dengan metodologi yang digunakan oleh aswaja dalam akidahnya. Baru kita masuk 101 ciri aswaja. Jadi pelajaran ini bisa memerlukan 2-3 kali pertemuan. Bahkan bisa juga 4 kali pertemuan baru selesai. Baru kita masuk setelah itu ke karakter aswaja setelah kita memahami tentang hakikat aswaja terlebih dahulu. Nah, inilah yang akan kita bahas secara bersama-sama, di mana kita awali pertama kali tentang definisi ahlus sunnah wal jamaah. Kita perhatikan di sini, qala al-Imam Ibn Hajar al-Haythami radhiyallahu ta'ala anhu, yang wafat tahun 973 Hijriah. Beliau mengingatkan kita tentang apa yang sudah disepakati oleh para ulama aswaja tentang pengertian aswaja. Beliau katakan dalam kitab Zawajir an Iktirafil Kabair halaman 82. Beliau mengatakan al-muradu bis sunnati, yang dimaksud bis sunnah. Sunnah di sini maksudnya ahlus sunnah. Jadi di kalangan ulama itu kadang-kadang disebut ahlus sunnah, kadang-kadang disebut sunnah saja. Kadang-kadang disebut sunni pakai nisbah. Nah, itu yang dimaksud adalah ahlus sunnah. Jadi di sini beliau mengatakan al-muradu bis sunnati ma alaihi imama ahli sunnati wal jamaati Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu taala anhuma. Di sini beliau mengatakan al-muradu bis sunnati, yang dimaksud dengan ahlus sunnah itu adalah ma'aliki imama ahli sunnati wal jamaah, yaitu jalan yang ditelusuri yang dipakai oleh 2 imam ahlus sunnah yang sangat populer. Siapa mereka? Yang pertama Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari, dan yang kedua adalah Asy-Syaikh Abu Mansur Al-Maturidi. Atau dengan kata lain, menurut Ibn Hajar Haythami, yang dimaksud ahlus sunnah adalah kalangan Asy'ariyah atau Asy'ariyah dan kalangan Maturidiyah. Di luar 2 ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sebab saat ini semua kelompok ngaku ahlus sunnah. Wahabi juga ngaku ahlus sunnah. Sampai Syiah sekalipun, saudara, mereka mengarang kitab judulnya Asy-Syiah hum ahlus sunnah. Syiah itu adalah ahlus sunnah yang sejati. Nah, jadi berbagai kelompok ini banyak yang mengklaim kalau diri mereka itu ahlus sunnah. Nah, karena itu kita ingatkan, yang dimaksud ahlus sunnah itu dalam urusan akidah adalah apa-apa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Asy'ari dan Al-Imam Asy-Syaikh Abu Mansur Al-Maturidi. Atau dengan kata lain, yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan Asy'ariyah atau Asy'ariyah dan golongan Maturidiyah. Nah, kemudian selanjutnya dipertegas oleh Al-Imam Al-Murtadha Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1205. Sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumiddin. Nah, itu salah tulis, bukan Ihya Ilmiddin. Ihya Ulumiddin. Nah, karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Saudara, jadi Ihya Ulumuddin itu karangan Imam Ghazali. Sedangkan sarahnya yaitu Ithafus Sadatil Muttaqin itu karangan Al-Imam Al-Murtadha Az-Zabidi. Nah, kalau kita lihat dalam kitab ini juz 2 halaman 6, beliau dengan tegas mengatakan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyah. Jadi jika disebut ahlus sunnah secara mutlak disebut ahlus sunnah. Siapa itu ahlus sunnah?
Maka fal muradu bihim, yang dimaksud dengan mereka adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, ini menjadi sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama-ulama aswaja. Mereka tidak memasukkan Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah dan seterusnya, tidak dimasukkan oleh mereka menjadi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam urusan akidah hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dulu. Baik, selanjutnya mari kita lihat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu kalau kita bicara mazhab, bukan hanya mazhab akidah, tapi di sana juga ada mazhab fikih. Nah, maka itu kita perlu mengenal mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dalam urusan fikih maupun dalam urusan akidah. Kita mulai dari mazhab fikih. Mazhab Ahlus Sunnah yang terkenal dalam rangkaian mazhabul fiqh yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebetulnya selain empat ini masih ada. Dulu banyak, ada mazhab Tobari, ada mazhab Laitsi, ada mazhab Auza'i, ada mazhab Zahiri. Tapi kenapa yang kita tulis hanya empat? Karena mazhab-mazhab yang lain inqarat. Mereka mulai punah, mereka mulai hilang, mereka sudah kekurangan pengikut. Bahkan saat ini sulit dicari pengikut dari mazhab-mazhab lain tersebut. Di dunia ini mazhab Ahlus Sunnah yang bertahan, yang masih punya pengikut cukup banyak, ya empat mazhab ini ya ikhwan. Tapi kalau kita baca kitab, ya di sana ada mazhab Zahiri dari kalangan Ahlus Sunnah. Di sana juga ada mazhab Tobari. Imam Tobari Sahibut Tafsir punya mazhab sendiri. Nah, kemudian ada mazhab Laitsi, ada mazhab Auza'i. Nah, begitu banyak mazhab-mazhab Ahlus Sunnah. Tapi mazhab-mazhab tersebut pengikutnya sudah mulai punah, pengikutnya sudah tidak ada, walaupun pendapat-pendapatnya masih dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Bahkan ada pendapat-pendapatnya yang dipakai oleh salah satu daripada mazhab yang empat. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa saya hanya tulis yang empat? Karena yang empat ini yang populer, yang empat ini yang sampai hari ini pengikutnya masih banyak di atas muka bumi ini. Mazhab Hanafi ini banyak tersebar di negeri-negeri seperti Afghanistan, Pakistan, kemudian juga sebagian negeri Irak. Nah, itu banyak yang mengikuti mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki populer hampir di seluruh benua Afrika. Seluruh benua Afrika hampir, saya tidak katakan semua, tapi mayoritas Afrika itu mengikuti daripada mazhab Maliki. Walaupun sebagian di Madinah sampai saat ini, kota Madinah masih banyak yang mengikuti mazhab Malik. Nah, kalau mazhab Syafi'i ini banyak tersebar selain di Hijaz, juga tersebar di Yaman, di Hadramaut, juga di negara-negara yaitu Asia Tenggara. Di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, sampai ke Vietnam, Kamboja, ini rata-rata mengikuti daripada mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hambali ini banyak di Syria dan mayoritas mereka ada di Saudi. Bahkan di Saudi ini mereka memegang kekuasaan. Nah, sehingga mazhab yang betul-betul fokus diajarkan di Saudi, di sekolah-sekolah dari SD sampai universitas, fikihnya adalah mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali kuat di Saudi Arabia karena dukungan kekuasaan, karena dukungan kerajaan, karena dukungan daripada mereka yang punya wewenang. Nah, inilah empat mazhab yang masih menyebar di seluruh dunia. Nah, kemudian kita mau lihat hubungan mazhab fikih yang empat ini dengan mazhab akidah. Nah, maka perlu diketahui kebanyakan ulama-ulama Hanafiyah mengikuti akidah Maturidiyah. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i serta Hambali kebanyakan mengikuti akidah Asy'ariyah. Nah, ini hubungannya yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok ulama-ulama Hanafiyah banyak mengikuti daripada akidah Maturidiyah? Karena akidah Maturidiyah ini yang merumuskan, yang mengumpulkan, yang memaparkan, yang membahas adalah Syekh Abu Mansur Al-Maturidi Al-Hanafi.
Nah, jadi sekali lagi memang mazhabnya Hanafi. Lalu bagaimana beliau kok bisa merumuskan sedemikian rupa persoalan akidahnya? Karena beliau mengumpulkan semua pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah yang kemudian beliau susun secara metodologi, susun dengan rapi, susun dengan sistematis. Nah, sehingga akidah ini sebetulnya akidah Hanafiyah. Sebetulnya akidah ini akidah Hanafiyah. Cuman karena yang menyusunnya secara sistematis, menyusunnya secara rapi, menyusunnya secara rinci, dengan dikumpulkan dalil-dalil, yaitu Abu Mansur al-Maturidi, sehingga akidah ini lebih dikenal dengan nama akidah Maturidiyah. Itulah sebabnya ulama-ulama Hanafiyah banyak mengikuti akidah Maturidiyah ketimbang daripada Asy'ariyah. Nah, sekarang selanjutnya, lalu kenapa mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali banyak mengikuti Asy'ariyah? Karena Abul Hasan al-Asy'ari dalam perdebatan-perdebatan akidahnya, dalam kitab-kitab karangannya, bagaimana beliau menyusun secara sistemik dengan dalil, dengan burhan yang luar biasa kekuatannya. Beliau itu mengambil dari pelajaran-pelajaran yang beliau dapatkan yang bersumber dari Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Jadi apa-apa yang menjadi pelajaran akidah dari guru-guru besar yang berasal daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, itu yang diambil oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Ternyata Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, Imam Ahmad ibn Hambal, itu punya metodologi yang sama. Di dalam merumuskan teologinya, memiliki rumus-rumus yang sama. Maka itu ketiga mazhab ini banyak mengikuti, yaitu akidah Asy'ariyah. Nah, ada yang bertanya, kenapa enggak disebut akidah Syafi'iyah saja? Kan yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari kan akidah Syafi'i juga. Kenapa enggak disebut akidah Malikiyah saja? Kan ini juga merupakan akidahnya Imam Malik. Kenapa enggak disebut akidah Hambaliyah saja? Jawabnya sama seperti tadi. Karena yang menyusun secara sistematis dengan metodologi yang begitu rapi, rinci, berikut dalil-dalilnya, secara fokus, secara tafsil adalah Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, sehingga nama beliau yang lebih diabadikan sebagai nama kelompok akidah Asy'ariyah. Padahal saya tambahkan lagi, saat ini yang lebih banyak dipakai bukan kitab-kitab karangan Abul Hasan Asy'ari. Lebih banyak dipakai justru akidah, yaitu Al-Iqtisad fil I'tiqad, karangan Imam Ghazali. Jadi ulama-ulama Safiyah yang ada saat ini, Asy'ariyah yang ada saat ini, itu banyak merujuk ke kitab-kitab Imam Ghazali di dalam urusan akidahnya. Maka itu sebagian ulama mengatakan akidah Asy'ariyah ini juga disebut akidah Ghazaliyah. Nah, cuman memang nggak populer. Yang populer adalah akidah Asy'ariyah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi artinya akidah Asy'ariyah ini kemudian diringkikan lagi, dijelaskan lagi dengan metodologi yang lebih luar biasa oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nah, lagi-lagi, walaupun sedemikian rupa, yang sudah populer di tengah umat bukan akidah Ghazaliyah, tapi disebut akidah Asy'ariyah. Nah, inilah yang perlu kita ketahui dari hubungan antara mazhab yang empat dengan mazhab akidah. Nah, sekarang selanjutnya, kita mau tahu keistimewaan daripada akidah Aswaja ini, baik Maturidiyah, Asy'ariyah. Ciri khasnya apa sih yang membedakan mazhab Ahlus Sunnah ini dari mazhab yang lain? Ciri khasnya adalah mereka semua ashabut tafwid wa ta'wil. Semua ulama Asy'ariyah, semua ulama Maturidiyah sepakat bahwa di dalam menafsirkan sifat-sifat Allah, baik yang tertera dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi, kalau sudah bicara tentang sifat Allah, mereka semua sepakat boleh menggunakan tafwid dan boleh menggunakan ta'wil. Nah, pertanyaannya sekarang, mal murad bita'wil wa tafwid? Apa yang dimaksud dengan tafwil dan tafwid? Nah, untuk menjawab ini, kita singgung dulu sejenak tentang sikap Aswaja tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan. Pertama, tafwid.
Apa itu tafwid? Tafwid itu at-tasdiqu bin nususi wa tafwidul makna ilallah ta'ala. Yaitu kita membenarkan, menerima, yakin, percaya dengan apa yang tertera dalam nas, baik nas Quran maupun nas hadis tentang sifat Allah. Wa tafwidul makna, dan kita menyerahkan maknanya ilallah, kepada Allah. Sikap seperti ini banyak dianut oleh jumhur salaf. Sikap seperti ini banyak dianut oleh jumhur salaf. Jadi kalau mereka mendapatkan ayat bicara tentang sifat Allah, seperti yadullah umpamanya. Yadullah. Mereka beriman dengan apa yang tertera dalam Al-Quran, yadullah. Tapi pada saat mereka ditanya, apa yang dimaksud dengan yadullah? Wallahu a'lam. Mereka serahkan kepada Allah. Itu namanya tafwid. Mereka tidak mau masuk, yaitu ke dalam urusan mentafsirkan sifat tersebut, ya ikhwan. Yang kedua, takwil. Takwil itu apa? Takwil itu sarful lafzi an dhahirihi ila ma'nan akhar maqsudin fil lughatil arab allati nazala bihal Qur'an. Sarful lafzi, suatu lafaz dialihkan maknanya dari makna hakiki, zahir, ke makna majazi. Tapi dengan syarat, itu dibenarkan secara bahasa. Artinya bahasa Arab mengakui itu. Dan dengan syarat, karena makna hakiki udah gak bisa diterima. Mustahil. Seperti tadi, yadullah. Kalau dimaknakan secara hakiki, tangan. Ini tangan. Dimaknakan secara hakiki, yadullah. Tangan Allah. Nah, Ahlus Sunnah menolak penisbahan tangan kepada Allah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menolak tasbih dan menolak tajsim. Apa itu tasbih? Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa itu tajsim? Tajsim itu menjasmanikan Allah dalam bentuk. Jadi apakah itu menyerupakan Allah dengan makhluk atau menjasmanikan Allah dalam bentuk tasbih dan tajsim tadi ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu jika yadullah diartikan tangan dengan makna hakiki, ini berbahaya bagi akidah dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Ahlus Sunnah mengatakan mustahil yadun di sini diartikan tangan. Nah, karena mustahil memakai makna hakiki, maka sorful lafzi dialihkan maknanya kepada makna majazi. Nah, makna majazi tangan apa? Tangan itu bisa berarti kekuatan, bisa berarti kekuasaan. Yadullah fawqa aydihim. Kekuatan Allah ada di atas kekuatan mereka. Kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Itu namanya takwil. Nah, ini kalau bagi Wahabi, takwil ini dhalal, syirik. Nah, takwil ini dianggap mu'attilah, taktil terhadap sifat Allah. Maka jangan kaget kalau Wahabi mengartikan yadullah, tangan Allah ya tangan. Wahabi kalau ditanya apakah Allah punya tangan? Punya. Allah ada tangannya, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Nah, begitu jawabnya. Selalu begitu, Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Allah punya mata, tapi matanya tidak seperti mata kita. Allah punya kaki, tapi kakinya tidak seperti kaki kita. Allah punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah kita. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tolong hati-hati. Sebagian terjemah Al-Quran yang beredar, yang diperjualbelikan di luar, banyak yang terjemahnya dengan terjemah seperti ini. Disebut tangan Allah, disebut wajah Allah, saudara. Nah, jadi ini berbahaya, hati-hati. Karena cetakan-cetakan di luar itu enggak semua berasal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita kembali. Cara seperti ini mengalihkan makna dari hakiki kepada majazi. Untuk apa? Tanzihillah, untuk mensucikan Allah. Itu tujuannya. Untuk mensucikan Allah. Jangan sampai Allah disifatkan dengan sifat yang tidak layak, yang tidak patut, yang tidak pantas, yang tidak boleh untuk hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara seperti ini banyak dilakukan oleh jumhur khalaf. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi. Kenapa salaf lebih suka tafwid? Jumhur khalaf lebih suka takwil.
Nah, ada juga yang berkata kalau begitu khalaf nggak ikut salaf dong. Nah, kadang-kadang ada juga yang nuduh begitu. Kalau begitu khalaf nggak ikut salaf dong. Kenapa sekarang kita nggak ikut salaf saja? Tafwid aja semua, nggak usah ditafsirkan. Nah, untuk menjawab ini ada satu jawaban pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Al-Imamul Allamah Muhammad Zahid Al-Kautsari. Ini seorang ulama besar dulu yang hidup di zaman kekhilafahan Turki. Beliau di Mesir. Mazhabnya Hanafi, Maturidi. Beliau wafat tahun 1371. Nah, beliau mengatakan, yaitu di dalam kitabnya, di dalam hasyiahnya untuk kitab As-Saifus Shaqil karangan Imam Taqiyuddin As-Subki. Nah, beliau punya catatan. Apa beliau katakan? Walhasil anna at-tafwidhu ma'at tanzihi madhhabu jumhuris salaf lintifa'id darurati fi ahdihim wa ta'wilu ma'at tanzih madhhabu jumhuril khalaf haitsu anna lahum daruratu ta'bil daruratu ta'wil li kathratis sa'in fil idlal fi zamanihim wa laysa bainal fariqain khilafun haqiqiyyun li'anna kilayhuma munazzihun wa min ahlil ilm. Luar biasa. Ini pernyataan buat kita menjawab pertanyaan tadi. Apa kata beliau? Walhasil, kesimpulannya, anat tafwidhu ma'at tanzi. Sesungguhnya metodologi tafwid dengan tetap mensucikan Allah, madhabu jumhuris salaf, merupakan madhab daripada mayoritas salaf. Kenapa? Lintifa'id darurati fi ahdihim. Karena tidak adanya kedaruratan di zaman mereka. Maksudnya saudara, di zaman salaf orang hampir nggak ada berdebat soal akidah. Pokoknya prinsip mereka sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, amanna bima jaa anillah, amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Wa amanna bima bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Itu ucapan Imam Syafi'i. Amanna bis syariah wa saddaqna bis syariah. Nah, jadi di sini wa natabarra min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Nah, jadi orang ulama-ulama salaf dari dulu begitu sifatnya. Udahlah, apa yang Allah udah sebutkan dalam Al-Qur'an terima aja, imani, enggak usah kita bahas secara mendalam. Kalau soal akidah, terima saja dengan iman. Nah, sikap seperti ini banyak dianut oleh ulama-ulama salaf karena ketika itu perdebatan akidah belum tajam, saudara. Dan gak banyak pertanyaan. Umat baca Quran, yadullah fauqa aidihim, gak ada yang berdebat, gak ada yang nanya. Ikuti aja udah, pokoknya ulama bilang amanna bisyariah, halas, udah amanna billah wa bima jaa anillah wa ala muradillah. Selesai. Tapi belakangan muncul perdebatan filsafat, muncul perdebatan akidah, sehingga muncullah kelompok-kelompok Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, saudara. Nah, muncul juga kelompok Mujassimah dan Musyabbihah. Siapa itu kelompok Mujassimah dan Musyabbihah? Yaitu kelompok yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki. Nah, begitu terjadi perdebatan ini, ulama khalaf melihat ini bahaya. Makanya di sini ulama khalaf melihat ini bahaya. Waktu salaf belum terjadi, sehingga salaf nggak usah pakai takwil, cukup tafwid saja, karena nggak ada yang ribut. Tapi begitu masuknya perdebatan daripada akidah semikian tajam dan membahayakan umat, baru datang ulama khalaf melihat kalau begitu harus ditakwilkan. Karena kalau orang awam, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nanti orang awam berpikir Allah punya tangan. Oh, kalau gitu ada jarinya, ada kukunya. Kalau gitu bergeraknya bagaimana? Gedenya segimana tuh? Nah, ini bisa merusak akidah. Maka itu ulama-ulama khalaf melihat karena ini bisa merusak akidah, ini umat harus diselamatkan akidahnya. Sehingga dipakailah takwil. Kalau bicara kepada umat yang awam, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Sehingga orang awam nggak lagi berpikir
Enggak lagi berkhayal, Allah punya tangan, punya jari, punya sikut, saudara. Kemudian yang besarnya segimana? Enggak ada. Inilah upaya ulama-ulama khalaf. Kenapa mereka terpaksa memakai ta'wil. Jadi bukan ulama khalaf mau meninggalkan salaf. Bukan. Ulama khalaf tidak meninggalkan salaf. Ya, Pak. Artinya ulama khalaf ini mengajarkan kita, selama kita tidak membutuhkan untuk ta'wil, enggak usah ditakwilkan. Tapi kalau kita berhadapan dengan ahlil bid'ah, atau kita berhadapan dengan orang awam yang bisa membahayakan akidahnya, nggak ngerti dia kalau diajak tafwid, maka boleh kita melakukan takwil sebagai benteng akidah umat. Jadi takwil itu hanya jalan keluar kalau dalam kondisi yang memang harus digunakan. Tapi kalau memang kumpul sesama ulama besar, sesama kiai, nggak perlu ditakwilkan karena mereka udah sama-sama paham. Cukup tafwid aja ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jalan salaf kita pakai, jalan khalaf juga kita pakai. Kapan kita pakai jalan salaf? Kalau sedang tidak dibutuhkan takwil. Kapan kita menggunakan jalan khalaf? Dalam soal ini, kalau dibutuhkan takwil, seperti apa? Seperti kalau kita menghadapi kaum ahlul bid'ah. Wahabi itu termasuk ahlul bid'ah. Karena mereka termasuk musyabih dan mujassim. Musyabih mujassim itu ahlul bid'ah. Tapi lucunya kita yang disebut ahlul bid'ah. Kan lucunya kita yang disebut ahlul bid'ah. Padahal bid'ah mereka lebih bahaya, bid'ah akidah, saudara. Nggak main-main. Nah, mereka nyerang kita bid'ah, soal tahlil, tawasulan, tabarukan. Ini ada bid'ah lebih bahaya lagi, bid'ah akidah. Menjasmanikan Allah dalam bentuk, menyerupakan Allah dengan makhluk, itu bid'ah luar biasa. Bahkan sebagian ulama-ulama ahlus sunnah, saudara, ada yang langsung mengkafirkan orang-orang yang melakukan tasbih dan taksim. Artinya apa? Ini bid'ah yang sangat berbahaya. Nah, untuk menghadapi golongan ini, maka ulama-ulama khalaf kita membolehkan untuk menggunakan takwil. Makanya di sini disebutkan wa ta'wilu ma'at tanzih. Dan mentakwilkan sifat Allah dengan tetap mensucikan Allah, karena tujuannya tanzihillah adalah madhabu jumhuril khalaf, merupakan madhab daripada mayoritas khalaf. Kenapa? Haitsu anna lahum, karena saat itu mereka menghadapi keadaan darurut ta'wil katratis sa'in fil idlal. Mereka menghadapi satu kondisi darurat untuk melakukan takwil. Kenapa? Likatratis sa'in fil idlal fi zamanihim. Karena banyaknya kelompok yang bergerak menyesatkan umat di zaman mereka. Lalu antara tafwid dan takwil ini apakah ada perbedaan yang hakiki? Di sini dikatakan oleh Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari, wa laisa bainal fariqain. Jadi tidaklah di antara dua kelompok ini, maksudnya jumhur salaf maupun jumhur khalaf, baik yang tafwid maupun yang takwil, khilafun hakiki. Enggak ada khilaf yang hakiki di antara mereka. Khilafnya adanya khilaf lafzi saja, karena dua-duanya tanzihillah. Dua-duanya mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak. Li'anna kilaihuma munazzihun. Karena dua-duanya sama-sama mensucikan Allah. Dan dua kelompok min ahlil ilm, sama-sama daripada ahlul ilm. Alhamdulillah. Nah, kalau kita mau lihat buktinya, buka saja tafsir Tobari. Tafsir Tobari itu tafsir salaf. Tafsir Tobari. Jadi kalau ngadepin Wahabi yang ngotot takwil nggak boleh, unjukin aja tafsir Tobari. Tafsir Tobari itu tafsir salaf. Nah, di tafsir Tobari ada ayat yang ditafsirkan dengan tafwid, ada banyak ayat yang ditafsirkan dengan takwil. Jadi kalau Wahabi mengatakan nggak ada salaf itu yang mentakwil, siapa bilang? Imam Tobari salaf. Imam Tobari itu sahibut tafsir, itu termasuk salaf. Ternyata beliau mentakwilkan kok. Nah, bahkan nanti kita akan pelajari bukti-bukti Imam Malik mentakwil, Imam Ahmad Ibn Hanbal mentakwil, Imam Syafi'i mentakwil. Nah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tiga-tiganya ulama salaf. Ternyata mereka mentakwil, nanti akan kita tunjukkan takwil-takwil mereka. Nah, cuman ini masuknya ke diktat yang kelima. Kita ini masih diktat yang pertama. Nah, diktat yang kelima nanti tafsir sifat Allah. Nanti itu kita akan masuk ke sana. Jangan lompat dulu. Kalau kita masih di kelas 1, jangan terus lompat belajar kelas 5, bahaya. Nah, kira-kira jelas yang kita sampaikan ya sebelum kita membuka tanya jawab, ini dulu yang perlu kita jelaskan. Baik. Sekarang mari kita lihat. Sebetulnya metode tafsir sifat Allah itu ada berapa sih? Metodenya. Nah, sifat Allah itu seperti tadi.
Seperti bicara sifat-sifat yang berkaitan dengan jawarih. Sifat-sifat seperti ainullah, seperti wajhullah, seperti yadullah. Ini sifat-sifat jawarih, sifat-sifat anggota badan. Nah itu kalau dinisbahkan kepada Allah, bagaimana cara menafsirkannya? Atau sifat-sifat seperti hadis menceritakan Allah tertawa. Apa sih yang dimaksud tertawa? Apa Allah punya mulut? Apa ada giginya? Apa ada mulutnya kemudian Allah tertawa terbahak-bahak seperti manusia? Enggak ada Ahlus Sunnah punya akidah begitu ya. Kalau ada mengatakan akidah seperti itu bukan Ahlus Sunnah. Nah itu namanya sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan jawari. Bagaimana metode penafsirannya? Mari kita lihat. Pertama, kita perlu berkenalan metode yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi sudah kita terangkan, metode pertama adalah tafwid, yaitu at-tasdiq bin nusus wa tafwidul makna ilallah ma'at tanzih anit tasbih wa tajsim. Yaitu menerima, meyakini apa yang sudah termaktub di dalam nas, baik Quran maupun hadis, dan menyerahkan maknanya kepada Allah dengan tetap mensucikan Allah daripada tasbih dan daripada tajsim. Nah, yang kedua, takwil. Nah, ini juga thariqahnya Ahlus Sunnah. Tadi sudah kita jelaskan at-tasdiqu bin nusus, meyakini dengan apa yang termaktub di dalam nas, antariqi takwilil makna. Lewat jalan mentakwilkan makna dengan tetap ma'at tanzih anit tasbih wa tajsim. Dengan tetap yaitu mensucikan Allah daripada tasbih maupun daripada tajsim. Inilah dua jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau disebut metodologi apa yang dipakai Aswaja di dalam menafsirkan sifat Allah, jawabnya satu, metodologi tafwid, dua, metodologi yaitu takwil. Ahlus Sunnah nggak pakai metode yang lain ya kawan. Metodenya cuma dua, ima tafwid, ima takwil. Nah sekarang kita masuk yang ketiga. Ini yang Wahabi punya. Nah supaya kita tahu bedanya, apa beda kita dengan Wahabi dalam memahami sifat Allah? Kalangan Wahabi dia pakai metode isbat. Nah, artinya apa dia memakai metode isbat? Yaitu thariqah isbat ma'ani sifatillah. Mereka memakai cara menetapkan makna-makna sifat Allah isbatan zahiran zatiyan. Mereka menisbahkan sifat tersebut secara zahir dan secara zat. Seperti tadi, yadullah diartikan ya tangan Allah. Kalau wajhu rabbik, wajah Tuhanmu, ya wajah. Allah punya wajah, kata mereka. Itu namanya isbat. Dia langsung mengisbat, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya mata. Dia langsung mengisbat, isbatan zahiran zatiyan. Ma'as sukut an kaifiyatiha. Tapi mereka diam tentang kaifiyahnya. Mereka bilang Allah punya tangan. Udah, mereka berhenti sampai di situ. Kalau ditanya bagaimana tangan Allah, nah baru mereka jawab wallahu a'lam. Jadi tafwid mereka setelah memberi makna zahir, baru mereka tafwid. Kalau Ahlus Sunnah enggak begitu, dari awal sudah ditafwid. Serahkan maknanya kepada Allah, selesai, atau takwil. Nah, tapi kalau Wahabi enggak, karena Allah yang menyatakan Allah punya tangan, kita wajib itsbatul yad ilallah, lillah. Makanya semua buku Wahabi, silakan kita baca. Semua dai-dai Wahabi yang ada di YouTube mengajarkan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Nah, jadi kenapa? Karena mereka isbatan zahiran zatiyan. Nah, cuman memang mereka tidak bicara kaifiyahnya, mereka nggak bicara bentuknya, mereka nggak bicara itu betul. Cuma mereka bicara Allah punya tangan. Udah berhenti sampai di situ. Nah, apa bedanya dengan musyabbih dan mujassim? Nah, kalau musyabbih mujassim dilanjutin, Allah punya tangan kayak kita. Tangannya. Nah, itu musyabbih sama mujassim. Kalau Wahabi Allah punya tangan, tapi tangannya nggak seperti tangan kita. Nah, itu beda musyabbih sama beda Wahabi di situ. Garisnya apa sangat tipis, Saudara. Tapi yang jelas, paham itsbat Wahabi ini bukan thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, yaitu kelompok musyabbihah atau mujassimah. Dalam menafsirkan sifat Allah, mereka melakukan tasbih.
Makanya dalam tafsir mereka menggunakan thariqah isbat ma'ani sifatillahi ta'ala tasbihan wa tamthilan wa tajsiman wa taswiran lillahi azza wa jal bimakhluqin. Nah, jadi kalau kelompok musabbih mengartikan sifat-sifat Allah seperti tangan Allah tadi dengan betul-betul menyerupakan Allah dengan makhluk dan betul-betul menjasmanikan Allah dalam bentuk seperti bentuk makhluk, ya kawan. Itu kelompok musyabbih atau kelompok mujassim. Itu yang nomor 4. Nomor 5, kelompok mu'attil atau mu'attilah. Nah, kelompok mu'attilah ini kelompok yang melakukan ta'til. Apa itu ta'til? Nafi sifatillahi azza wa jal ta'tilan li jalalihi wa kamalih. Dia menolak sejumlah sifat-sifat Allah, saudara, dia tolak sama sekali karena dianggap nggak masuk dalam logika mereka. Hati-hati, kelompok kita ini Asy'ariyah disebut oleh Wahabi kita mu'attil. Jadi kalau orang Wahabi bilang kita mu'attilah, saudara, kalau orang Wahabi bilang ini mu'attilah, atau kitabnya Ibnul Qayyim. Kitab Ibnul Qayyim itu ada bicara tentang mu'attilah, ya kawan. Yang dimaksud mu'attilah oleh Ibn Taimiyah maupun Ibn Qayyim adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita disebut mu'attilah? Karena menurut mereka kita menolak sifat Allah. Karena Asy'ariyah menolak Allah punya tangan, berarti Asy'ariyah menolak sifat Allah. Padahal dalam Al-Quran disebut yadullah, tangan Allah. Kenapa Asy'ariyah menolak? Nah, kalau Allah itu punya tangan. Nah, karena Asy'ariyah menolak Allah itu punya tangan, maka berarti Asy'ariyah menggunakan ta'til. Kita menolak sifat Allah. Hati-hati. Hati-hati. Wahabi menyebut kita mu'attilah. Saya punya buktinya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana Ibn Taimiyah berkata dalam kitabnya, Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya. Jangan kaget kalau pada akhirnya Asy'ariyah dikafirkan. Jadi kalau Anda di Saudi, saya pernah wajib praktek ngajar di SMA di Saudi. Saya lihat kurikulumnya, khususnya kurikulum akidah. Di dalam buku kurikulum mereka, Asy'ariyah disesatkan, dikafirkan. Itu kurikulum mereka dari SD sampai universitas. Asy'ariyah sesat. Dan mereka menyebut mu'attilah. Nah, ini kenapa saya sampaikan ini, saudara? Jangan sampai kita terjebak dengan buku-buku mereka yang pura-pura mau bermanis-manis dengan kita, tapi ternyata kitab-kitab mereka sudah menusuk kita. Maka itu bagaimana pertikaian antara Imam Subki umpamanya dengan kelompok-kelompok daripada pengikut Ibn Taimiyah maupun Ibnul Qayyim, saudara. Oh, perdebatannya sengit, sangat dahsyat, saudara. Nah, maka itu yang perlu kita ketahui. Jadi mu'attilah, kalau bagi kita mu'attilah ini, saudara, ya mereka menolak sifat Allah. Kalau ada kelompok yang menolak Allah itu maha kuasa, Allah itu yang menetapkan takdir, Allah itu yang menetapkan segala sesuatu, itu mereka mu'attilah. Mereka menolak dari kebesaran, keagungan, kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut Wahabi justru kita yang mu'attilah. Kenapa? Karena kita menolak Allah punya tangan, kita menolak Allah punya mata, dan kita menolak Allah punya wajah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Dari 5 metode ini, perhatikan yang hijau atas 2, itulah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ketukar. Nah, Wahabi itu ada di tengah-tengah, kadang-kadang saru. Seolah-olah kelihatannya sama dengan Ahlus Sunnah. Beda. Mereka tidak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang baik. Mari kita berikan sebagai penjelasan tambahan yang sangat penting sekali. Thariqatul isbat, metode isbat, tadi itu metode yang menyebutkan Allah punya tangan, punya kaki, dan seterusnya. Aktsar ashabiha, kebanyakan pengikutnya min masyaikhil Hanabilah. Kebanyakan dari ulama-ulama Hanabilah.
Nah, jadi kembali kepada yang tadi, saya perlu ingatkan, kalau ulama Hanafi full ikut Maturidiyah. Kalau ulama Malikiyah full ikut Asy'ariyah. Ulama Syafi'iyah full ikut Asy'ariyah. Ulama Hanabila ada sebagian dari mereka tidak mengikuti Asy'ariyah, tapi mereka menyimpang, saudara, mengikuti daripada madhab isbat. Nah, dari mana mereka mengikuti ini? Apakah dari Imam Ahmad? Bukan. Tapi dari ulama-ulama setelah Imam Ahmad. Di antaranya, saya bacakan di sini. Wa kanat tastamiddu afkaruhum min ara'il Imam al-Barbahari al-Hambali. Jadi pemikiran mereka tentang isbat sifat Allah tadi itu berasal dari Imam Barbahari. Imam Barbahari ini imam besar dalam mazhab Hambali. Beliau wafat tahun 329. Jadi Imam Barbahari ini sezaman dengan Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Imam Abul Hasan al-Asy'ari sempat ketemu dengan Imam Barbahari. Nah, bahkan terjadi perdebatan antara Imam Abul Hasan al-Asy'ari dengan Imam al-Barbahari. Jadi Imam Abul Hasan al-Asy'ari, imam kita Asy'ariyah. Al-Barbahari inilah imam dari mazhab Hambali, saudara, yang yaitu habis-habisan menyampaikan kepada pengikutnya tentang thariqatul isbat, thariqah yang ketiga yang sekarang dipakai sama Wahabi, saudara. Jadi kalau kita pelajari Wahabi dari mana nih? Oh, ini pemikiran begini. Nah, itu akan ketemu ke Imam Barbahari. Nah, kemudian yang kedua, wal Imam Abu Ya'la al-Farra al-Hambali. Yang kedua, Imam Abu Ya'la al-Farra al-Hambali. Imam Abu Ya'la ini bukan Abu Ya'la Sahibul Musnad, bukan. Nah, ada Musnad Abi Ya'la. Nah, itu lain lagi orangnya. Kalau Musnad Abi Ya'la itu Al-Mausili. Nah, kalau yang ini Al-Baghdadi, beda. Nah, ini yang kita ceritakan Abu Ya'la yang mengarang kitab dengan judul As-Sifat. Sampai hari ini kitabnya masih ada. Di dalam kitab As-Sifat isinya tajsim dan tasbih. Itu kitab utama yang dipegang oleh kalangan Wahabi, saudara. Nah, waktu beliau karang kitab itu, kemudian banyak kalangan-kalangan Hambali akhirnya mengikuti pemikiran ini, akhirnya dikantor oleh Imam Ibnul Jauzi. Setelah beliau ini meninggal, Abu Ya'la, kemudian lahir satu imam besar di mazhab Hambali, Imam Ibnul Jauzi. Nah, Imam Ibnul Jauzi mengarang kitab untuk menjawab kitabnya Abu Ya'la. Nanti kita lihat bagaimana ucapan perkataan beliau. Nah, jadi inilah di antara sejarah pecahnya mazhab Hambali, sebagian tetap sebagai Asy'ari, sebagian ikut mazhab Imam Barbahari. Kita lanjutkan. Warawwajaha. Pendapat Imam Barbahari dan pendapat Imam Abu Ya'la al-Farra al-Hambali, rawajaha, ini dipopulerkan, disebarluaskan oleh siapa? Ibn Taimiyah. Itu yang pertama. Wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim, dan juga oleh muridnya yaitu Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu muridnya Ibn Taimiyah. Nah, Ibn Taimiyah dengan Ibnul Qayyim yang yurawij. Nah, jadi paham ini disebarluaskan. Kok mana-mana dipopulerkan. Nah, thumma yang pada akhirnya nasyaraha, disebarluaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab datang belakangan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini merangkum pendapat Imam Barbahari, Imam Abu Ya'la, Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, dirangkumkan semua, saudara, dan disebarluaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, karena itulah mereka disebut kelompok Wahhabiyah, saudara. Wa nusibatul Wahhabiyah tariqatuhum ilal Imam Ahmad. Wa nasabatul Wahhabiyah tariqatahum ilal Imam Ahmad. Kalangan Wahabi menisbahkan ini mazhab kami, mazhab Ahmad, saudara. Bal ila jami'is salaf. Bahkan mereka bilang ini mazhab semua salaf. Wahum, Imam Ahmad dan para salaf, abriya mimma yadda'u. Jadi Imam Ahmad dan para ulama salaf abriya, enggak terlibat dengan akidah mereka, ya.
Jadi bukan Imam Ahmad yang mengajarkan mereka akidah semacam itu, tapi Imam Barbahari. Imam Ahmad bari, Imam Ahmad terlepas daripada apa yang mereka lakukan, saudara. Nah, kemudian dikatakan di sini diingatkan Abu Ya'la hadza, Abu Ya'la yang dimaksud tadi laisa bi sahibil musnad. Bukan Abu Ya'la sahibul musnad. Abu Ya'la sahibul musnad Al-Mausili. Lebih dulu hidupnya, wafat tahun 307 Hijriah. Sedangkan Abu Ya'la yang menyebarkan paham itsbat itu wafatnya tahun 458 Hijriah. Nah, kemudian innama huwa Abu Ya'la sahibu kitab sifat. Yang kita maksud adalah Abu Ya'la yang mengarang kitab sifat. Alladzi fihi aqidatut tasbih wa tajsim, yang di dalamnya isinya tentang akidah tasbih dan tajsim. Walaqad radda alaikil Imam Ibnul Jauzi, dan Imam Ibnul Jauzi sudah mengkanter kitab tersebut. Jadi yang ngarang mazhab Hambali, yang mengkanter mazhab Hambali juga. Yang karang ulama besar dari kalangan Hambali, yang menjawab juga kalangan ulama besar daripada Hambali. Nah, makanya saya sarankan kalangan Wahabi sekarang jangan hanya membaca kitab Barbahari, jangan hanya membaca kitab Abu Ya'la, saudara, tapi baca kitab Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ulama besar dari kalangan mazhab Hambali. Kenapa mereka nggak baca? Kenapa mereka nggak ambil pendapatnya? Kenapa mereka nggak ikuti? Karena Ibnul Jauzi tetap di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah metode tafsir sifat-sifat Allah. Nah, kemudian yang ingin saya ingatkan, hati-hati. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 dalam kitab Fathul Bari, juz ke-13 halaman 432. Apa dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Beliau mengatakan faman ajral kalam ala zahirihi afdha bihil amru ila tajsim. Barang siapa yang memaknai yaitu ayat Quran atau hadis Nabi yang berkenaan dengan sifat Allah ala zahirihi, dengan makna zahir saja, niscaya kata beliau afdha bihil amru ila tajsim, maka urusannya akan berakhir kepada tajsim. Jadi kalau ada orang mengartikan yadullah, tangan Allah, itu dia mengartikan apa? Ajral kalam ala zahirihi. Ala zahirnya diartikan. Hati-hati. Nah, kenapa afdha bihil amru ila tajsim? Karena yang demikian itu akan mengantarkan kepada tajsim. Nah, Wahabi nggak mau dibilang tajsim. Kami nggak tajsim. Kami cuma mengatakan Allah punya tangan. Karena Allah berfirman ada yadullah. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Jadi kami tidak tajsim. Nah, tapi menurut Ahlus Sunnah dengan mengatakan Allah punya tangan saja dengan arti zahir, semua orang tahu arti tangan zahir ini tangan. Ada jarinya, ada sikunya, saudara. Maka kata Imam Ibn Hajar Asqalani mengartikan secara zahir saja sudah mengantarkan kepada tajsim. Walaupun mereka tidak mengatakan ini tangannya seperti tangan kita. Cukup mereka mengatakan Allah punya tangan, berarti mereka sudah melakukan tasbih dan tajsim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, masih ada satu slide dulu yang saya ingin sampaikan. Perhatikan baik-baik di sini. Identitas label Wahabi. Kalangan Wahabi nggak mau disebut Wahabi. Marah mereka kalau disebut Wahabi, ya. Nah, tapi mereka senang kalau disebut Salafi. Mereka senang kalau disebut Athari. Mereka senang kalau disebut Ahlul Hadis. Nah, mereka senang kalau disebut Ahlul Athar. Mereka terima. Bahkan dalam kitab mereka tulis Fulan bin Fulan Al-Athari, Fulan bin Fulan As-Salafi, Fulan bin Fulan, mereka sebut karena mereka senang. Tapi kalau sudah Wahabi, mereka tolak. Karena bagi mereka Wahabi itu menurut mereka ihana, penghinaan. Dan mereka punya jawaban. Kenapa kami disebut Wahabi? Dan imam kami Muhammad, mestinya kami Muhammadi dong. Karena nama imam mereka Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama imam kami Muhammad, mestinya kami Muhammadi, bukan Wahabi. Nah, saudara, berkaitan dengan ini, saya ingin menyampaikan ada beberapa label yang banyak diberikan oleh ulama sekarang ini terhadap Wahabi. Ada yang menyebut mereka itu Salafi. Kenapa disebut Salafi? Karena mereka mengklaim kalau mereka pengikut salaf. Kadang-kadang mereka disebut Athari.
Kenapa mereka disebut Atsari? Karena mereka mengklaim mereka itu pengikut atsar. Atsar itu hadis. Dan mereka lebih suka disebut Ahlul Hadis. Karena mereka lebih menonjolkan berpegang kepada hadis. Atau mereka disebut Ahlul Atsar. Nah, nama-nama Salafi, Atsari, Ahlul Hadis, Ahlul Atsar, ini nama-nama yang mereka suka. Tapi ada beberapa label nama yang mereka nggak suka. Label apa? Satu, label nawasib. Apa itu nawasib? Nawasib itu jamak dari kata nasibah. Lawan daripada Rafidhah. Rafidhah dengan dalih cinta kepada Ahlul Bait, tapi mereka menghina para sahabat Nabi. Itu Rafidhah. Nasibah kebalikannya, dengan dalih mereka membela sahabat Nabi, akhirnya mereka menyerang keluarga Nabi, ya. Nah, jadi di kalangan ulama dulu ada dua kelompok yang mereka ingatkan kepada umat agar berhati-hati. Ada Rafidhah, ada Nasibah. Ada Rawafid, ada Nawasib. Makanya Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya saudara, beliau mengatakan ini kelompok Rafidhah sama Nawasib ini saudara seperti ba'ratun maksumatun nisfain. Seperti kotoran onta yang terbelah dua. Kotoran onta terbelah dua. Jadi yang namanya kotoran, yang kotor, najis, terbelah dua, sama-sama kotoran. Nah, itu istilahnya daripada Imam Habib Abdullah bin Awil Haddad pada saat bicara tentang Rafidhah dengan Nasibah, ini seperti kotoran dibelah dua, kata dia. Nah, artinya hati-hati, jangan kita ikuti, itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kenapa mereka disebut Nasibah? Disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam kitabnya saudara. Karena mereka ini secara terang-terangan membela Yazid yang membantai keluarga Nabi. Jadi mereka taraddi, mereka tarahum terhadap Yazid. Dan mereka katakan Yazid itu benar, Yazid itu pemimpin yang adil. Sayyidina Husain dengan keluarganya sebagai pemberontak yang melakukan kesalahan, mereka umbar kebencian kepada keluarga Nabi. Nah, makanya mereka disebut Nawasib. Nah, Wahabi yang sekarang seperti itu. Kenapa? Mereka umbar ibu bapak Nabi masuk neraka. Ibu bapak Nabi musyrik. Kalau mereka bicara contoh, walaupun keluarga Nabi, kalau tidak beriman kepada Allah, pasti akan masuk neraka. Contohnya ibu bapak Nabi. Kenapa sih contohnya bukan Abu Lahab gitu? Kalau Abu Lahab kan udah jelas-jelas nyata masuk neraka. Allah nyatakan, ada ayatnya saudara. Kenapa harus ibu bapak Nabi? Sementara mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas sepakat ibu bapak Nabi itu min ahlil fatrah. La yuhasaban wa la yu'adzaban. Tidak dihisab dan tidak diazab. Kalau kita baca kitab Jauharut Tauhid atau apa, jelas saudara. Imam Baujuri bagaimana menjelaskan tentang ibu bapak Nabi. Nah, kalangan Nawasib, saudara, kalangan Wahabi, hatta di Indonesia di TV, dia berani berteriak, ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka. Saya bisa buktikan, saya punya videonya. Saudara, Anda buka YouTube juga kelihatan, mereka bicara seperti itu. Makanya mereka disebut Nawasib, mereka umbar, saudara. Dan mereka terkadang juga disebut Khawarij. Khawarij hadas zaman, Khawarij zaman ini. Kenapa mereka disebut Khawarij? Karena mereka mudah mengkafirkan sesama muslim. Kalau bukan kelompoknya, kafir, sesat, musyrik, dolal. Perkis Khawarij dulu seperti itu ya ikhwan. Atau kadang-kadang mereka disebut kelompok takfiri, jamaah takfiriyah. Kenapa disebut jamaah takfiriyah? Itu tadi. Karena mereka sangat mudah sekali mengkafirkan sesama muslim. Saya di mimbar-mimbar sering menyampaikan, kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, sallu ala Nabi. Dari pagi, siang, sore, malam sibuk mengislamkan orang kafir. Nah sekarang Wahabi yang merasa paling Ahlus Sunnah, pagi, siang, sore, malam sibuk mengkafirkan orang Islam. Ini ceritanya bagaimana saudara? Mengaku paling Ahlus Sunnah, tapi tiap hari sibuk mengkafirkan orang Islam. Kalau betul-betul paling Ahlus Sunnah, paling ikut Nabi, contoh Nabi dong. Nabi sibuk mengislamkan orang kafir,
kafir, saudara. Sibuk pagi, siang, sore, malam. Bahkan kalau ada orang kafir yang meninggal dunia, kadang-kadang Nabi terdiam. Terdiam kenapa, saudara? Bukan karena sedih orang kafir yang meninggal, tapi sedih kenapa kok enggak sempat dapat hidayah. Kenapa kok enggak sempat masuk Islam? Karena Nabi itu harus pengen semua manusia masuk Islam, ya. Saking cintanya kepada umat yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi. Nah, baik. Sekarang ada juga yang sebut Wahabi itu musabbih atau mujassim. Karena apa? Karena yang tadi. Karena menafsirkan sifat Allah dengan makna hakiki. Ada juga yang sebut Wahabi gulatul Hanabilah. Kenapa sebut gulat? Jadi kelompok Hambali sebetulnya ikut Asy'ari, Ahlus Sunnah. Tapi dia menyimpang. Dia menjadi kelompok gulat, kelompok yang kebablasan, kelompok yang berlebihan. Makanya kadang-kadang mereka disebut gulatul Hanabilah. Nah, inilah label-label nama-nama yang biasa dipakai oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai hari ini yang dilabelkan kepada kelompok Wahabi. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa enggak disebut Muhammadi? Karena mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa harus disebut Wahabi? Jawabnya, mari kita lihat. Inna tasmiyata madhabin. Sesungguhnya penamaan suatu madhab. Qad tu'khadhu min ismi sahibil madhab. Terkadang diambil dari nama yang punya madhab. Kazaidi, diambil dari nama Imam Zaid. Wal Ja'fari, madhab Ja'fari diambil dari nama Imam Ja'far. Wal Maliki, madhab Maliki diambil dari nama Imam Malik. Innama tu'khadh min asma'i a'immatihim. Saudara, innama tu'khadhu min asma'i a'immatihim. Sesungguhnya semua tadi yang kita sebut diambil dari nama-nama imam mereka. Dari situ ada Imam Zaid bin Ali, ada Imam Ja'far Shadiq, Imam Malik ibn Anas. Tapi jangan lupa, wa qad tu'khadhu min ismi jaddi sahibil madhab. Kadang-kadang nama suatu madhab diambil dari nama kakek yang punya madhab. Tidak diambil dari namanya. Imam Malik, Maliki, diambil dari namanya. Tapi Asy-Syafi'i nggak diambil dari namanya. Imam Syafi'i namanya bukan Syafi', saudara. Mari kita lihat dari mana nama beliau. Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Itu kakek yang keberapa tuh? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Kakek yang ketiga namanya Syafi', saudara. Nah, mazhab beliau disebut mazhab Syafi'i. Nggak diambil dari nama beliau. Nama beliau Muhammad. Kenapa nggak disebut mazhab Syafi'i Muhammadi? Kalau kita mau pakai dalil Wahabi, kenapa nggak sebut Muhammadi? Karena Imam Syafi'i kan Muhammad bin Idris. Enggak, karena yang populer nama datuknya. Wa kadzalika tasmiyatul madhhabil Hambali. Begitu juga mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Tu'khadh min ismi jaddil Imam Ahmad. Diambil dari nama kakek Imam Ahmad. Imam Ahmad itu namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Orang sering sebut Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Dan Hanbal itu kakeknya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nah, kenapa dia punya mazhabnya nggak disebut Ahmadi, tapi disebut Hambali? Diambil dari nama kakeknya, saudara. Wa qad tu'khadhu aidan, kadang-kadang nama mazhab itu diambil min kunyati sahibil mazhab. Dari kunyah yang punya mazhab. Seperti apa? Seperti mazhab Hanafi. Itu diambil dari kunyahnya Abu Hanifah, namanya An-Nu'man. Mazhabnya nggak disebut An-Nu'mani, tapi disebut Hanafi. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah itu adalah kunyahnya. Jadi nama beliau An-Nu'man bin Sabit bin Zuti. Fatasmiyatul Wahabiyah, oleh karenanya penamaan Wahabiyah tu'khadhu min ismi walidi sahibil madhab. Diambil dari bagian nama ayah daripada yang punya madhab atau yang punya thariqah, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, karena nama ayahnya Abdul Wahhab, diambil Wahhabnya untuk kelompoknya, yaitu disebut Wahabi. Sehingga kesimpulannya, wahada laqabun adiyun. Yang demikian ini adalah penamaan yang biasa. Saudara, walaysa bil ikhana, ini bukan penghinaan, bukan. Ini penamaan. Saudara,
Kama yas'amul wahabiyun, ini bukan penghinaan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Wahabi. Innama huwa, sesungguhnya penyebutan Wahabi ismun wa laqabun wa ta'rifun wa alamun lil madhab awit tariqah. Jadi sebut Wahabi itu adalah nama, itu laqab, sebutan, itu ta'rif, identitas, itu alam, tanda saudara bahwa yang dimaksud Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dimaksud Wahabi itu mereka yang ngaku Salafi, saudara, dan Atsari. Yang dimaksud Wahabi itu mereka yang menafsirkan sifat Allah dengan thariqah itsbat. Nah, sehingga pemberian nama Wahabi, saudara, menurut saya udah tepat. Udah tepat. Kita nyebut Wahabi bukan mau menghina. Memang mereka Wahabi, saudara. Nah, kalau mereka nggak mau disebut Wahabi, mereka sebut diri mereka Salafi, ya silakan. Mereka sebut diri mereka itu Atsari, ya silakan. Nah, tapi jangan melarang kami untuk menyebut mereka sebagai Wahabi. Kira-kira jelas tidak? Jangan sungkan-sungkan ya kawan. Jangan, kita sebut aja mereka Wahabi. Enggak, mengatakan Wahabi bukan kita mengkafirkan mereka. Enggak, bukan kita menghina mereka. Enggak, identitas. Identitas. Oh, ada Laskar FPI, kita sebut ini FPI, identitas. Ada Banser NU, ini Nahdlawi, identitas saudara. Enggak ada masalah, identitas itu bukan penghinaan. Sebagaimana orang di luar Islam kita sebut kafir. Itu memang penamaan, Allah yang sebut mereka kafir. Nah, bukan untuk kita mencaci maki mereka, mencela mereka, bukan. Memang penamaan itu terminologi. Orang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Nah, sekarang ada orang kafir keberatan, jangan sebut kami kafir, sebut kami non muslim. Justru secara bahasa lebih rugi. Sebab kalau disebut kafir artinya secara bahasa orang yang tertutup hatinya. Kafir, tertutup hatinya. Tertutup hatinya. Kalau Islam atau Muslim orang yang selamat. Jadi kalau disebut kafir orang yang tertutup hatinya. Kalau disebut non Muslim berarti orang yang gak selamat. Kan lucu, disebut kafir tertutup hati mereka marah, tapi disebut non Muslim mereka senang. Padahal non Muslim itu ente gak selamat. Nah, jadi ini istilah, gak apa-apa kita mau pakai istilah kafir boleh, istilah non Muslim boleh, tapi jangan istilah kafir dilarang. Nah, karena ada kelompok-kelompok, bahkan ada kiai yang melarang, jangan sebut kafir. Gak boleh sebut mereka kafir. Loh, Allah sebut kafir kok dalam Al-Quran Al-Karim. Apa istilah mereka itu lebih bagus daripada istilah yang Allah berikan dalam Al-Quran? Allah yang nyatakan kepada Nabi, Qul ya ayyuhal kafir. Katakan ya Muhammad kepada mereka, hei orang-orang kafir. Nabi memanggil kafir Quraisy, hei orang-orang kafir. Allah yang suruh. Hei orang-orang yang tertutup hatinya. Dari dulu seperti itu, nggak ada yang ribut. Baru sekarang yang diributin ya kawan. Nggak boleh sebut kafir. Bahkan nanti kafir itu dianggap penghinaan. Itu dianggap penodaan. Nanti yang sebut kafir saudara akan ditangkap. Oh, kan jadi repot. Sudah itu istilah kita, itu terminologi agama. Nah, jangan melarang umat Islam menggunakan terminologinya. Nah, sampai di sini saudara, saya cukupkan. Pelajaran kita masih panjang tentang metode ini.